Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Ika Salsabila dari Teknik Konstruksi D4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstruksi baja dan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada konstruksi baja. Konstruksi baja adalah sistem bangunan yang menggunakan baja sebagai material utama dalam struktur dan kerangkanya. Konstruksi baja banyak digunakan dalam berbagai proyek termasuk bangunan tinggi, pabrik, gudang, dan jembatan karena kekuatannya, daya tahan, dan fleksibilitas desainnya. Material utama yang sering digunakan pada konstruksi baja merupakan bahan yang logam kuat dan tahan lama. Jenis baja sendiri berupa baja canai panas dan atau canai dingin, dan berbagai jenis baja profil seperti I-beam, HSS shape, angle, dan lainnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada konstruksi baja. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada konstruksi baja. 1. Permasalahan teknis. Permasalahan teknis sendiri adalah permasalahan yang sering terjadi pada baja itu sendiri. Yang pertama, korasi atau karatan. Terjadi akibat paparan air, udara lembab, atau bahan kimia. Sangat merusak kekuatan struktur jika tidak dilindungi dengan cat anti karat atau glavisasi. Yang kedua, sambungan tidak kuat. Kesalahan pada sambungan, baut, atau las dapat menyebabkan sambungan tidak kaku atau mudah lepas. Kesalahan ketiga adalah kesalahan desain. Salah menghitung beban atau dimensi profil baja dapat menyebabkan kegagalan struktur, termasuk penempatan titik tumpu atau sambungan yang tidak efisien. Yang keempat adalah kelelahan material atau fatigue. Baja bisa retak akibat beban bertulang atau getaran, terutama pada jembatan atau bangunan industri. Permasalahan dalam pelaksanaan. 1. Permasalahan tidak presisi. Pemasangan tidak presisi. Kesalahan dalam fabrikasi atau pemasangan bisa menyebabkan ketidaksesuaian antara bagian-bagian struktur baja dan sambungan. Yang kedua, kesalahan pemotongan dan pengelasan di lapangan. Ketidaksesuaian ukuran atau deformasi akibat pengelasan yang tidak standar. Yang ketiga, keterlambatan material dan fabrikasi. Baja biasanya dipesan khusus dan terlambat bisa menunda proyek secara keseluruhan. Yang keempat, kualitas pengawasan lemah. Kurangnya pengawasan menyebabkan deviasi dan spesifikasi teknik, terutama di daerah sambungan dan penegang struktur. Permasalahan eksternal dan lingkungan. Yang pertama, paparan cuaca ekstrim, angin kencang, hujan deras, atau suhu tinggi dapat mempercepat kerusakan struktur baja. Yang kedua, gempa atau pergerakan tanah. Struktur baja harus didesain tahan gempa, jika tidak, bisa terjadi kegagalan struktur. Yang ketiga, bising dan getaran. Pada bangunan tertentu, struktur baja bisa mudah menghantarkan suara atau getaran dibandingkan beton. Baja secara umum diklasifikasi menjadi dua jenis utama, baja karbon dan baja paduan. Baja karbon dibedakan lagi berdasarkan kandungan karbonnya, yaitu baja karbon rendah, sedang, dan tinggi. Selain itu juga ada jenis baja khusus seperti baja tahan karat, baja alat, dan baja struktural yang menjadi masing-masing memiliki sifat aplikasi yang berbeda. Baja karbon rendah, 0,5% karbon, mudah dibentuk dan dilas, cocok untuk pengaplikasian umum seperti konstruksi ringan atau otomatis. Yang kedua, baja karbon menengah, 0,3% sampai 0,6% karbon kekuatan,
dan keulatan lebih baik dari baja karbon rendah, cocok untuk roda gigi poros dan komponen mesin. Yang ketiga, baja karbon tinggi, kurang lebih 0,6% karbon, sangat keras dan tahan aus, cocok untuk perkakas pisau dan mata bor. Yang kedua, baja paduan. Baja yang ditambahkan unsur lain seperti nikel, kromonium, molybdenum, dan lain-lain untuk meningkatkan sifat mekanika seperti kekuatan, kekerasan, dan ketahanan korosi. Cara mengatasi permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada konstruksi baja. Konstruksi baja meskipun kuat dan tahan lama, tetapi memiliki tantangan yang perlu diatasi. Beberapa permasalahan umum seperti korosi, kebakaran, dan permasalahan struktur seperti penyimpangan vertikal kolom. Untuk mengatasi permasalahan ini dapat dilakukan dalam tindakan pencegahan dan perbaikan yang tepat seperti penggunaan pelapis anti korosi, perlindungan terhadap api, dan inspeksi rutin. Berikut adalah beberapa masalah umum dalam konstruksi baja dan cara mengatasinya. 1. Korosi. Masalahnya adalah baja rentan terhadap korosi, terutama lingkungan yang lembab dan terpapar garam. Solusinya menggunakan pelapis anti korosi atau cat pelindung atau cat lapisan khusus untuk melindungi baja dari karat. Yang kedua, lakukan pembersihan rutin menggunakan kotoran dan debu yang dapat memicu korosi. Yang ketiga, perbaikan kerusakan dalam lapisan pelindung segera untuk mencegah korosi lebih lanjut. Kesimpulannya, untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, perlu perencanaan struktur yang matang sesuai standar. 1. Pemilihan material yang berkualitas. 2. Pelaksanaan konstruksi yang presisi. 3. Pengawasan dan pemeliharaan rutin, terutama untuk pelindung terhadap korosi dan sambungan. Sekian dari saya penjelasan hari ini. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.